Haleluya, kita mau dengar firman Tuhan, tunduk kepala kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, hari ini kami mau dengar firman Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan yang kami mau dengar, membuat iman kami semakin bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 bunyinya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa tidak sia-sia kita berdoa. Lewat kesempatan ini kita akan melihat bagaimana supaya doa kita tidak sia-sia. Firman Tuhan mengajar kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan agar supaya kita terus hidup di dalam doa. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada umat-umat Tuhan yang ada di Tesalonika, nasihatnya salah satunya yaitu tetaplah berdoa. Dan berdoa ini bukan cuma nasihat daripada Paulus sendiri, tetapi ini merupakan perintah Tuhan kepada murid-muridnya, juga kepada kita yang ada di akhir zaman, di mana Tuhan katakan bahwa janganlah kita berhenti untuk berdoa, tetapi harus senantiasa berdoa agar supaya kita kuat menjalani kehidupan ini, dan apa yang kita rindukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita itu dapat kita nikmati, dapat kita terima, dan itu dapat kita peroleh dengan jalan kita berdoa minta kepada Bapa di sorga. Nah, mari kita perlu memahami bagaimana supaya Bapa di sorga itu bisa menjawab akan doa-doa kita. Yang pertama, kalau kita lihat di sini Rasul Yakobus katakan bahwa kita harus saling mengaku dosa kita. Jadi kuncinya bagaimana supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan, maka dosa harus dibereskan terlebih dahulu. Kalau kita lihat kalimat yang pertama dia katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Betapa pentingnya kita mengakui akan segala kesalahan atau dosa yang kita buat. Dalam membereskan dosa, maka dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, keterbukaan kita kepada Tuhan akan setiap kesalahan pelanggaran kita. Bukan berarti Tuhan tidak tahu apa yang kita buat, yang kita lakukan. Tetapi keterbukaan kita kepada Tuhan adalah pengakuan kita atas pelanggaran kita, di mana kita juga mau memohon agar supaya Tuhan mengampuni akan segala kesalahan kita. Dan ingat, ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita tidak boleh lagi melakukan kesalahan pelanggaran itu. Memang dosa itu menjadi penghalang untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Sebab kalau kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bahwa Tuhan itu bukan tuli, Tuhan itu bukan tidak mampu menolong kita, tetapi yang menjadi pemisah penghalang yaitu dosa. Makanya saya katakan tadi, dosa harus dibereskan supaya doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Kemudian hal yang selanjutnya di mana keterbukaan kita juga terhadap sesama kita. Kalau kita ada kesalahan, kita ada pelanggaran, maka mari kita akui itu di hadapan mereka. Mari kita minta maaf kepada mereka. Ada begitu banyak manusia yang sulit untuk terbuka atas kesalahannya terhadap orang lain. Sulit untuk mengakui, sulit untuk meminta maaf. Kenapa? Karena ego yang ada di dalam dirinya. Mungkin menganggap karena dia yang lebih tua. Mungkin dalam keluarga berpikir dia kakak yang tertua. Atau mungkin di dalam tempat pekerjaan dia itu sebagai atasan. Atau mungkin status sosial yang dia miliki. Sehingga itu menjadi penghalang untuk dia mengakui kesalahannya atau meminta maaf ketika dia sudah berbuat kesalahan. Dan Alkitab berkata, kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita, kita tidak minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah, maka jangan pernah bermimpi doa kita mau dijawab oleh Tuhan. Masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang mau datang berdoa. Dan Tuhan katakan apa? Kalau kita mau berdoa, maka
Kalau kita mengingat ada kesalahan yang kita buat, yang kita lakukan terhadap orang, terhadap sesama kita, maka kita tinggalkan dulu tempat kita berdoa. Kita pergi dulu cari orang itu untuk apa? Minta maaf, kita melakukan perdamaian. Agar supaya apa? Agar supaya setelah kita berdoa, maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Permohonan kita didengar oleh Tuhan. Ini yang banyak tidak dimengerti oleh orang-orang yang ada di akhir zaman ini. Di mana yang penting pemahaman mereka kalau berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Walaupun ada begitu banyak kesalahan pelanggaran, ada begitu banyak dosa yang dia buat. Tidak bisa seperti itu. Kita harus membereskan. Kalau ada kesalahan dengan orang, maka kita bereskan itu. Kalau kita melakukan perbuatan salah dosa, maka kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Supaya doa kita itu didengar oleh Tuhan. Kemudian yang selanjutnya Alkitab katakan di sini mengajarkan kepada kita untuk kita saling mendoakan. Kalau yang pertama kita saling mengaku dosa kita, yang kedua kita saling mendoakan. Jadi sebagai orang yang percaya kita tidak boleh hidup egois. Di mana kita hanya mau berdoa untuk diri kita. Kita hanya mau berdoa untuk segala keperluan, kebutuhan kita di dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi kita tidak boleh untuk melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu suami, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, atau umat-umat Tuhan yang lain. Kita juga harus mendoakan mereka. Kenapa? Karena Alkitab berkata agar supaya kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari mulai hari ini kalau kita terbiasa berdoa hanya untuk diri kita, hanya untuk kepentingan kita, kita mulai rubah itu. Dengan apa? Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mereka juga itu butuh doa kita. Kita juga butuh doa orang lain. Makanya Alkitab berkata saling mendoakan. Nah, mari dalam menjalani hidup ini kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Alkitab berkata seperti ini, yang selanjutnya yaitu doa orang benar. Nah, ternyata doa yang dikabulkan Tuhan, doa yang akan dijawab oleh Tuhan, yaitu doa yang dinaikkan oleh orang yang benar. Makanya dikatakan tadi yang pertama, kalau kita mau berdoa itu kita harus saling mengaku dosa kita. Ada keterbukaan. Kita meminta maaf kalau ada salah. Kita minta ampun sama Tuhan. Artinya kita membereskan dosa kita terlebih dahulu. Maka kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Baru doa kita itu besar kuasanya. Jadi bukan karena doa yang benar besar kuasanya. Tapi doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Ingat baik-baik. Bukan doa yang benar besar kuasanya, tapi doa orang yang benar itu yang besar kuasanya. Memang di dalam berdoa kita membutuhkan yang namanya kata-kata yang tersusun rapi. Tetapi apalah artinya kata-kata yang tersusun rapi kalau orang yang berdoa itu tidak benar? Maka sama saja Tuhan tidak akan menjawab. Tetapi ketika kita berdoa, mungkin kata kita tidak tersusun, tidak rapi, tetapi karena kita memposisikan diri kita menjadi orang yang benar dengan kita melakukan segala perintah Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka doa kita itu besar kuasanya. Oleh karenanya, mari kita yang ada, kita berupaya agar supaya kita menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Caranya tadi saya katakan, lakukanlah firman Tuhan. Baru kita datang berdoa kepada Tuhan. Nah, oleh karenanya, siapapun saya dan saudara saat ini, saya mau katakan betapa pentingnya kita berdoa kepada Tuhan. Namun yang terlebih penting, bagaimana kita merubah kehidupan kita ini menjadi berkenan kepada Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, sehingga Tuhan katakan, itulah orang yang benar. Haleluya. Doa kita akan didengar oleh Tuhan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan walaupun siang malam kita berdoa. Kita mungkin mencucurkan air mata. Tetapi kalau kita tidak hidup benar, jangan pernah bermimpi jawaban doa itu menjadi milik bagian kita. Siang malam kita berdoa, menangis, mencucurkan air mata, tapi kita tidak bisa mengekang mulut kita. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa kita? Kita tidak bisa
Mau berdoa kepada Tuhan mengharapkan jawaban doa, tetapi mulut kita senantiasa mengeluarkan kata-kata makian. Mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Mulut kita bukan mengeluarkan kata-kata berkat, tetapi kata-kata kutuk. Mulut kita sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, bukan memberikan semangat, dorongan kepada orang lain. Saya mau katakan kalau hidup kita tidak bisa mengekang mulut kita, hidup kita selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, maka jangan pernah bermimpi biar siang malam kita berdoa mencucurkan air mata, doa kita mau dijawab oleh Tuhan, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, doa orang yang benar itu apabila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Jadi mari kalau kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan. Supaya tidak sia-sia siang malam kita berdoa mencucurkan air mata. Maka mari berupayalah untuk kita menjaga kehidupan kita ini. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Jagalah mulut kita, jagalah perkataan kita. Supaya itu menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita mampu menjaga mulut kita, mengeluarkan kata-kata yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat. Dan kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di muka bumi ini, yaitu senantiasa menjadi berkat bagi semua orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian yang selanjutnya Alkitab katakan begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Jadi yang keempat yaitu yakin didoakan, percaya bahwa yang kita doakan itu mau dijawab oleh Tuhan. Jadi dalam berdoa dibutuhkan keyakinan, dalam berdoa dibutuhkan kepercayaan kepada Tuhan, akan kuasa Tuhan mampu untuk menjawab doa kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban doa kalau kita berdoa, habis berdoa ya terserah Tuhan mau jawab atau tidak. Mana-mana deh Tuhan, terserah deh Tuhan, tidak. Tetapi Alkitab berkata kalau kita mau berdoa itu dibutuhkan keyakinan akan kuasa Tuhan mampu untuk menjawabnya. Makanya Tuhan katakan kalau kita berdoa percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jangan kita berdoa, habis kita berdoa mungkin kita lagi berdoa supaya kita mengalami pemulihan kesembuhan. Tuhan sembuhkan saya, berkati saya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Habis berdoa kira-kira saya sembuh ini. Haleluya. Baru habis berdoa, sudah ragu akan doa yang dinaikkan. Itu salah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita sudah berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Maka habis berdoa, keyakinan kita juga sama. Mempercayai bahwa Tuhan telah memulihkan, mempercayai bahwa Tuhan telah menyembuhkan. Jadi kembali lagi, bahwa dalam berdoa, kita membutuhkan keyakinan bahwa Tuhan mampu menjawab doa kita. Maka doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Kesimpulan daripada firman Tuhan, berdoa itu tidak sia-sia karena berdoa itu perintah Tuhan. Dan setiap doa kita percayalah Tuhan pasti akan menjawabnya. Tetapi berdoa akan menjadi sia-sia kalau tidak dibarengi dengan karakter hidup benar di hadapan Tuhan. Doa menjadi sia-sia kalau kita tidak membereskan segala dosa dan pelanggaran kita. Entah itu kita minta ampun kepada Tuhan atau menyelesaikan dengan orang-orang yang telah kita lakukan kesalahan atau pelanggaran. Doa akan tidak menjadi berarti ketika kita berdoa dan tidak yakin Tuhan akan menjawab doa kita. Oleh karenanya, mari jangan berhenti untuk kita berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoalah setiap saat. Jadikan doa gaya hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Tunduk kepala kita berdoa. Kemurahan-Mu menjadi bagian kami. Kami sudah dengar firman-Mu dan biarlah firman itu menguatkan kami. Membawa kami bagaimana seharusnya kami hidup agar supaya doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sakit dimanapun ketika mereka mendengarkan akan firman Tuhan ini. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan Tuhan. Dan Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Jadikan mereka saksi-Mu dan buatlah mereka untuk senantiasa mengakui akan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup mereka. Agar hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat dan andalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Shalom.